Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kana fi ibadihi khabiran basira, alladzi ja'ala barakatan fi umuriddin wa ulumihim wa arsaqihim wa asatidatihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Yanbul Hikmah, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Abuya Muhammad Anis Jauhari beserta keluarga besarnya yang sangat saya ta'zimi. Yang terhormat kepada segenap dewan juri, para ustaz dan ustazah, dan tak lupa pula kepada hadirin hadirat yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bersyukur atas segala rahmat dan nikmatnya, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, keistiqomahan, dan yang paling penting itu ada nikmat iman, Islam, dan ihsan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo kawan-kawan semua, mari bersolawat bersama kepada baginda tercinta agar dapat syafaatnya. Teman-teman, kalau saya bilang santri YH, jawabnya ajib bisa? Santri YH, mantul. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang adab kepada kedua orang tua, yang merupakan kesopan santunan dan berakhlak baik kepada ayah dan ibu kandung kita. Jika masuk ke rumah saja ada adabnya, keluar masjid jangan lupa doa, bertemu guru senyum salam sapa, apalagi dengan orang tua yang melahirkan kita. Betul? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, kalau saya boleh bertanya, siapakah yang paling berhak mendapatkan adab terbaik yang kita miliki? Mungkin ada yang menjawab tetangga, kerabat dekat, kakek, nenek, bibi, ataupun guru-guru kita. Ya, semua jawabannya benar. Namun yang paling tepat itu adalah kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Ia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Maksud dari ayat tersebut adalah
kita sebagai anak sesuai beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita hendaklah berbuat baik kepada mereka. Itulah karena betapa mulianya mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala menempatkan perintah berbakti kepada mereka persis setelah perintah menyembahnya. Dan ingat, ridha Allah itu bergantung pada ridha ibu dan bapak. Begitu pula murkanya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Radullahi fi ridal walidin wa sakhatullahi fi sakhatil walidin. Ridha Allah itu tergantung pada ridha ibu dan bapak, dan murka Allah itu tergantung pada murka ibu dan bapak. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan, yang membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, meski kita besok menjadi orang yang sukses dengan harta yang melimpah, kebun luas yang gemah rimpah, membangun rumah mewah, gedung megah, bodyguard yang gagah dengan mobil yang wah, dan mencukupi seluruh kebutuhan orang tua, itu masih belum cukup untuk membayar jasa-jasa mereka. Perbandingannya bagaikan lunggung dan jagung, sebesar-besarnya jagung tak akan pernah bisa melebihi lunggung. Begitulah perumpamaan jasa orang tua terhadap anaknya. Dan hal yang harus kita ketahui adalah, meskipun kita sudah dibesarkan, namun sekolah diantarkan, kuliah didaftarkan, kos-kosan dicarikan, rumah dibuatkan, terus dinikahkan, setelah punya anak jadi penitipan momongan seperti panti asuhan. Orang tua mendapatkan pekerjaan baru, yaitu MC, momongan cucu. Ini namanya bukan anak yang berbakti kepada orang tua, tapi orang tuanya yang berbakti kepada anaknya. Yang bener aja, rugi dong, hehehe. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam risalahnya berjudul Al-Adab fid Din dalam Majmu'ah Rasail Imam Al-Ghazali halaman 444. Sekurang-kurangnya ada 7 adab anak kepada orang tua. Yang pertama, yasma'u kalamuhuma, mendengarkan perkataan orang tua. Setiap kali orang tua berbicara, anak harus mendengarkan dengan baik, terutama ketika orang tua berbicara serius untuk memberikan nasihat. Jika anak bermaksud untuk memotong pembicaraan, sebaiknya memohon izin terlebih dahulu, bukannya malah pakai headset memutar lagu jaran goyang, jaran goyang. Yang kedua, yaqumu liqiyamihima, berdiri ketika mereka berdiri. Ketika orang tua berdiri, anak sebaiknya juga berdiri. Hal ini tidak hanya merupakan kesopan santunan, tetapi menunjukkan kesiapan anak untuk memberikan bantuan sewaktu-waktu diperlukan, diminta atau tidak. Yang ketiga, yamtasilu li amrihima, mematuhi perintah-perintah mereka. Apapun perintah orang tua, anak harus patuh kecuali perintahnya bertentangan dengan syariat.
Yang keempat, yulabbi da'watuhuma, memenuhi panggilan mereka. Anak harus segera menjawab panggilan orang tua ketika mendengar suara orang tua memanggilnya. Bahkan dalam sholat sunnah saja ia boleh membatalkan sholatnya. Allahu Akbar. Zahra, oh iya ibu. Nah, seperti itu. Yang kelima, merendah kepada mereka dengan penuh sayang dan tidak menyusahkan kepada mereka dengan pemaksaan. Yang keenam, tidak mudah merasa capek berbuat baik kepada mereka dan tidak sungkan melaksanakan perintah-perintah mereka. Yang ketujuh, wala yanzuru ilaihima syajran wala ya'silahuma amron. Tidak memandang perasaan curiga dan tidak membangkang pada perintah-perintah mereka. Seorang anak harus selalu berprasangka baik kepada orang tua. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, intinya adab kepada kedua orang tua itu, kita sebagai anak senantiasa berbuat baik kepada mereka dan mengamalkan ketujuh tuntunan Imam Al-Ghazali, serta seorang anak tidak ada kebebaran bersikap apa saja kepada orang tua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal ya rabbal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.